Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi anak-anak dalam pelajaran kemuhammadiyahan. Kali ini mohon maaf minggu yang lalu videonya terpotong karena Pak Guru harus telekonferen untuk penerimaan bantuan dari Jakarta. Marilah kita awali dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, kemarin terakhir Pak Guru sudah menyampaikan cara-cara atau strategi-strategi penyiaran agama Islam di Indonesia. Pak Guru ulangi dulu ya. Yang pertama cara perdagangan, dua cara pendidikan, dua cara perkawinan, tiga cara pendidikan, empat cara kesenian, lima dengan cara politik, yang terakhir yang keenam dengan cara tasawuf, ya. Dicatat ya, ditambahi yang keenam cara tasawuf, ya. Cara tasawuf. Pak Guru jelaskan sedikit dulu, ya. Setelah dicatat, ditaruh dulu pensilnya, pulpennya. Cara tasawuf ini, ya, adalah cara-cara yang dilakukan oleh para ulama-ulama Islam, para kiai-kiai Islam dalam menyebarkan agama Islam dengan teknik penyembuhan Islami, ya, dengan doa, ya. Lalu ada air yang didoakan seperti sunnah Rasul, dibacakan surat Al-Fatihah, dibacakan basmalah, ya. Ini menjadi cara yang cukup manjur karena pada dasarnya orang-orang Indonesia sebelum Islam masuk itu percaya kepada roh-roh, kepada benda-benda yang dapat memberikan kekuatan, ya. Yang di Islam tidak, ya, tapi hampir sama, mirip, ya. Jadi contoh ada orang pusing, diambilkan segelas air oleh kiai atau ulama, lalu dibacakan basmalah 7 kali, ya, lalu diminumkan, ya. Cara-cara ini menyebabkan mereka juga ingin belajar penyembuhan-penyembuhan secara Islami atau penyembuhan-penyembuhan secara sunnah, ya. Itu cara terakhir, ya. Cara terakhir, cara penyebaran agama Islam di Indonesia. Lalu yang terakhir silahkan dicatat, ya. Ya, tambahannya, ya, ini adalah bagian terakhir, ya, anak-anak, ya. Minggu depan kita akan mencoba latihan soal ulangan, ya, dari bagian pertama, kedua, dan tiga bagian video Pak Guru ini nanti Pak Guru rangkum dalam bentuk soal-soal latihan ulangan harian yang pertama, ya. Yang terakhir, Muhammadiyah dalam perkembangan Islam di Indonesia, ya. Muhammadiyah dalam perkembangan Islam di Indonesia, ya, judul baru, ya. Jadi yang sudah pernah kamu ketahui bersama, ya. Jadi Muhammadiyah itu berdiri pada tahun 1912, ya. 1912 Muhammadiyah itu berdiri, lalu Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-7, ya, atau sekitar tahun 1082 Masehi, ya, 1082, lalu 1912 berarti 900 tahun kemudian, ya. 900 tahun kemudian setelah Islam masuk di Indonesia, Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912, ya. 1912, ya. Jadi Islam, Muhammadiyah memberikan warna pada proses perkembangan Islam di Indonesia, ya, proses perkembangan Islam di Indonesia pada masa-masa awal. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, jadi perlu kamu ketahui sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah, beliau mendirikan sekolah dulu, ya. Ini persis sama dengan strategi penyebaran agama Islam, yaitu melalui pendidikan, ya. Jadi strategi penyebaran Islam yang Pak Guru sampaikan tadi, yang ketiga ada cara pendidikan. Itulah cara yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, untuk proses berdirinya Muhammadiyah, ya, atau memperbaiki atau menyebarkan agama Islam yang sudah pernah ada di Indonesia, ya. Melalui media pendidikan ini Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan agama Islam, ya, mengajarkan agama Islam, ya. Setelah itu, setelah mengajarkan agama Islam melalui pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan, memberi makan anak yatim piatu, ya, memberikan santunan kepada fakir miskin, ya. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah
untuk proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Itu adalah andilnya Muhammadiyah dalam penyebaran agama Islam di Indonesia yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di awal berdirinya Muhammadiyah. Ya. Jadi melalui dua proses itu, pendidikan dan kegiatan sosial, itulah andil besar Muhammadiyah dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Ya, jadi beberapa hal yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan membantu penyebaran agama Islam melalui organisasi Muhammadiyah. 1 tahun kemudian, setelah itu barulah Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah. Karena menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, menyebarkan agama Islam di Indonesia, ya, menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan sendiri-sendiri tidak mungkin mampu. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikir harus menggunakan kekuatan organisasi, ya. Harus membuat kekuatan organisasi agar penyebaran agama Islam di Indonesia dapat berjalan dengan lancar, ya, dapat berhasil, dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga setelah mendirikan sekolah, membuat kegiatan sosial, ya, memberi makan anak yatim, memberi makan fakir miskin, lalu selanjutnya barulah 1 tahun kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan berusaha mendirikan organisasi Muhammadiyah. Ya, tidak langsung mendirikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan masih belajar dulu bagaimana cara membuat organisasi kepada organisasi Budi Utomo. Belajar dulu, ya, belajar struktur organisasi, belajar bagaimana cara menjalankan organisasi, bagaimana cara membuat program kerja, ya, dan lain sebagainya. Ya, belajar dari sana, ya, tepatnya tanggal 18 November 1912, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan memproklamasikan berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Ya. Jadi pada 18 November 1912 Kiai Haji Ahmad Dahlan memproklamirkan berdirinya organisasi Muhammadiyah yang bergerak dalam kegiatan pendidikan, dakwah, dan sosial. Ya. Jadi kegiatannya pendidikan karena Kiai Haji Ahmad Dahlan sudah punya sekolah, ya, dakwah karena sudah punya masjid, sosialnya yaitu memberi makan orang-orang miskin dan anak-anak yatim, ya. Itu gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam rangka membantu penyebaran agama Islam di Indonesia, ya. Jadi kalau agama Islam sudah banyak saat itu, ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan pemurnian, ya, pemurnian. Karena apa? Karena ajaran Islamnya saat itu yang terjadi di kota Yogyakarta sudah bercampur aduk dengan adat istiadat sehingga sulit dipisahkan mana kegiatan keagamaan, mana kegiatan adat istiadat, mana kegiatan kebudayaan, ya. Ya, jadi Kiai Ahmad Dahlan memberikan garis yang jelas, ya, mana yang dimaksud dengan ajaran-ajaran agama, mana yang dimaksud dengan ajaran-ajaran kebudayaan, mana yang dimaksud dengan ajaran-ajaran adat istiadat, ya, tidak dicampur adukkan sehingga tidak terlihat dengan jelas mana ajaran agama, mana adat istiadat, mana kebudayaan, ya. Sehingga Kiai Ahmad Dahlan melakukan kegiatan pemurnian, ya, pemurnian kegiatan-kegiatan keagamaan, memberikan penjelasan bahwa ini adat istiadat, ini agama, ini kebudayaan, dan lain sebagainya. Itulah peran Muhammadiyah di awal berdirinya dalam pemurnian dan penyebaran agama Islam di Indonesia, ya. Setelah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah mendirikan Muhammadiyah melakukan pengajian-pengajian, ya, pembaharuan pemahaman agama Islam, ya, sehingga Islam yang banyak itu Kiai Haji Ahmad Dahlan berkeinginan ada kualitas, ya, ada kualitas yang bagus, ada kualitas yang baik tentang pemahaman agama Islam di Indonesia. Jadi tidak hanya sekedar banyak, tapi dari banyaknya umat Islam yang saat itu sudah menganut agama Islam, diperbaharui pemikirannya, diperbaharui pemahamannya tentang agama Islam, sehingga bisa dibedakan dengan jelas mana kegiatan-kegiatan keagamaan, mana kegiatan-kegiatan kebudayaan, mana kegiatan-kegiatan keadat istiadatan, ya.
sehingga jelas ya. Itulah peran Muhammadiyah ya anak-anakku, karena ini bab terakhir ya. Ya, karena ini bab terakhir ya, sehingga nanti dari bab-bab yang sudah Pak Guru sampaikan di video-video Pak Guru, nanti di akhirnya akan minggu depan kita akan mencoba untuk latihan soal ulangan harian ya, latihan soal ulangan harian. Itu dulu anak-anakku ya. Pak Guru sampaikan lagi, catatannya tidak perlu dikumpulkan ya, dicatat saja ya. Minggu depan soal-soalnya baru dikumpulkan ya. Minggu depan Pak Guru kasih soal-soal latihan ulangan harian dari video-video yang sudah Pak Guru berikan. Itu dulu, marilah kita akhiri bersama pertemuan kita pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.